tentang kabar sukacita. Saya itu waktu persis masih novis, itu saya mendengar hampir 2-3 kali seorang pastor berkhotbah dan mengatakan ketika kemudian ngomong tentang kabar sukacita ini, Injil hari ini dikatakan ini kabar buruk untuk Maria. Waktu itu saya ikut saja. Ini kabar buruk. Memang kedengarannya kabar buruk. Kalau kita baca teks ini, apalagi kalau baca di Matius 2 tentang rencana tentang bagaimana Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam, logis. Kalau memang ini kabar buruk untuk Maria, dan masih banyak beberapa pastor masih berkhotbah tentang ini kabar buruk untuk Maria, sehingga tidak punya dasar untuk mengatakan ini kabar sukacita. Nah, sekarang kita mau menemukan di mana dasarnya gereja dengan pasti. Ini bukan cuma soal gereja sekarang ini, sejak dari abad ketiga, ya, dan abad keempat, abad kedua itu kalau Romo Fidel pasti lebih tahu tentang sejarah Mariologi. Ya, saya hanya cuma mengutip-utip saja. Sejak abad 22, devosi rakyat dan tentang Maria itu sudah sangat populer. Pada Kristen-Kristen kuno itu sudah sangat populer. Makanya kalau ngomong tentang Mariologi, itu artinya pertama-tama itu lahir dari bawah. Ya, bukan sebuah refleksi oleh para bapak gereja yang besar, kemudian refleksi tentang merumuskan ini. Ini tetap devosi yang lahir dari bawah, dari rakyat. Dari pengalaman, bagaimana pengalaman iman umat, bagaimana kemudian mereka mengalami Maria, sehingga kemudian gereja mulai merenungkan itu. Sehingga lahirlah berbagai macam gelar tentang Maria, lahir dari pengalaman iman. Nah, sejak dari abad 3 dan 4 itu sudah mulai dan menggunakan kata itu tadi, Kristen kuno itu sudah merayakan abad ketiga dan keempat. Setiap 25 Maret itu diyakini sebagai hari raya kabar sukacita. Pertanyaannya, mengapa disebut kabar sukacita? Itu terjemahan langsung dari bahasa Latin, annuntatio atau anunsiasi dalam Indonesianya. Artinya kabar sukacita. Jadi terjemahan Indonesianya tepat, kabar sukacita. Pertanyaannya, dari mana dasar tentang kabar sukacita ini? Saya, kalau kita lewat di situ di atas tadi, ya, kalau menuju ke gua itu ada tulisan asing, ya, di depan gua itu ada 2 tulisan asing yang ada malaikat dan sayap 2 itu ada 2. Mungkin Pak Roy datang sekian kali di sini tidak pernah baca itu, karena hanya cuma ingat saya mau ketemu PDRS Muda, ya, itu Pak Roy. Ya, ada 2 kata asing di situ yang disebut kaire dan hekaritomen. Itu ada di situ, ditulis dengan transkripnya. Itu transkrip dalam bahasa Indonesianya, tapi dalam bahasa Yunaninya tulisannya berbeda. Itu artinya kaire. Pertanyaannya, kaire itu artinya apa? Dalam terjemahan Indonesia itu menggunakan kata salam, yang kita kemudian disebut salam Maria. Tapi itu mungkin dangkal untuk kita kemudian, bukan dangkal, tapi mungkin kita tidak masuk sungguh-sungguh apa arti dari arti aslinya. Ya, kaire dalam refleksi gereja yang diterjemahkan dan diakui oleh gereja Katolik. Kaire itu terjemahannya seperti yang ada dalam apa itu mahkota kecil. Terjemahannya itu dalam mahkota kecil, bersukacita Maria. Itu kaire. Bersukacita Maria. Jadi bukan kalau salah mungkin rasa, tapi kalau disebut kaire bersukacita, makanya dalam bahasa Italia orang menggunakan juga sama, bersukacita Maria. Ya. Nah, karena apa? Karena kalau salam itu bentuknya, kalau dalam analisis bahasanya itu bentuknya cuma mengajak, menyapa. Tapi kalau bersukacitalah itu bentuk aslinya, itu artinya bentuk imperatif, mengajak, memerintah, mengajak Maria untuk mengatakan bersukacita. Sehingga Bapak Ibu, para saudara dan saudariku yang terkasih, itulah alasan kenapa disebut kabar sukacita. Karena itu dalam fantasi Montfort, ya Bapak Ibu, dalam fantasi Montfort ini adegan yang paling agung. Ketika kemudian Montfort mengkontemplasi, ketika kemudian malaikat mau turun, surga sunyi senyap karena menunggu bagaimana dialog antara Maria dan malaikat Gabriel. Jadi fantasi kontemplasinya Montfort itu mengatakan di saat itu ketika membacakan Lukas ini,
ya adegan ini, surga, penghuni surga sunyi senyap. Oh, kita kalau baca ini semua pada ngantuk karena dengar terus. Tapi kalau masuk dalam suasana itu, wah, itu kalau dia masuk adegan ini, ya sekarang ini mulai tulis drama tentang itu, yaitu mengatakan Montfort melukiskan bagaimana suasana sunyi senyap dan orang menunggu. Penghuni surga itu menunggu kata apa yang pertama yang diucapkan oleh malaikat. Kata apa? Karena kalau memulai satu kata itu artinya mengalir. Itu seperti seorang noptis. Kalau dulu Pastor Lodo itu magister, ketika masuk mau wawancara harus pikir lu kata apa. Dan setelah itu lancar. Ya, itu. Ya. Kalau tidak itu kencing berdiri. Lihat mukanya Pastor Lodo sudah takut itu. Ya kurang lebih begitu. Itu fantasi saya. Ya kurang lebih begitu. Ya. Ya itu. Dari kata pertama apa yang mau diucapkan, ya oleh malaikat. Karena itu menentukan kalimat-kalimat berikut, dialog-dialog berikutnya. Kalimat pertama itu, hai bersukacita. Ya. Pertanyaannya, kenapa bersukacita? Saya memberikan dasar, oke lah, di dalam Joel, di dalam Zefanya itu memberikan dasar itu. Jadi kalau bersukacita, satu kata itu diartikan dalam Zefanya 3 ayat 14 itu banyak arti tentang sukacita. Bukan hanya cuma kata sukacita. Karena itu punya arti seperti dalam Zefanya 3 ayat 14. Bersukacitalah, bersorak-soraklah, bertepik rianglah, hai putri Sion. Itu. Jadi pendobelan pengulangan itu mau mengatakan sukacita ini bukan sukacita yang biasa. Jadi kalau pengulangan, kalau kita merujuk kepada Zefanya 3 ayat 14, itu pengulangan itu mau menunjukkan ini bukan sukacita dalam arti Indonesia saja yang ketawa hiha. Ini arti yang sangat dalam. Kalau merujuk pada itu katakan bersorak-soraklah, bersukacitalah, bertepik rianglah, hai putri Yerusalem. Artinya itu seperti pengulangan itu seperti memaku. Orang paku itu semakin mengulang dia semakin dalam. Itu artinya sukacita. Maka pertanyaan lebih lanjut. Apa arti sukacita? Apa yang membuat malaikat itu mengajak sukacita? Kalimat berikutnya memberi jawaban. Sapaan berikut. Jadi sangat runut malaikat itu memberi sapaan. Kenapa mengajak malaikat itu bersukacita? Dia katakan begini. Engkau dalam bahasa Latin terjemahannya menjadi sangat diskusi. Pastor Beda bisa menunjukkan nanti. Itu menunjukkan gratia plena. Ya, gratia plena itu dalam terjemahan Vulgata yang kemudian diikuti oleh Gereja Katolik. Tapi dalam terjemahan bebas dan kemudian ini menjadi, kalau kita saya mengambil terjemahan itu menjadi sangat dalam juga. Selain kemudian gratia plena itu menjadi dimensi menjadi sangat teologis, menjadi sangat literal. Ya, kalau saya katakan karena Vulgata terjemahan berikutnya. Tapi kalau terjemahan aslinya itu salah satu terjemahannya begini. Engkau satu-satunya yang paling istimewa. Itu terjemahan literarnya. Kalau kemudian terjemahan yang nuansa teologisnya gratia plena. Tapi dalam terjemahan literar engkau satu, tidak ada duanya. Tidak ada duanya yang istimewa. Makanya Gereja Katolik dalam dokumen itu mengatakan cuma Maria makhluk yang paling sempurna. Kalau kemudian mengikuti terjemahan itu ke Karitomene, bukan tidak hanya berhenti pada gratia plena, itu refleksi teologis berikutnya. Tapi yang paling literal mengatakan engkau yang satu-satunya yang paling istimewa, tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Itulah yang kemudian alasan kenapa malaikat mengatakan bersukacitalah, karena engkau cuma satu-satunya. Yang dalam bacaan pertama tadi saya katakan, seorang perempuan, seorang tunggal, bukan jamak. Bukan jamak. Dikatakan seorang perempuan dalam perempuan muda, Zefanya, Yesaya mengatakan itu. Kata tunggal itu mau menunjukkan satu orang. Dan itu dunia menunggu siapa dia. Dalam sepanjang sejarah, satu orang. Makanya benar. Dalam Magnificatnya, Maria mengatakan segala keturunan akan menyebut aku tunggal paling berbahagia. Tunggal, cuma satu-satunya Maria. Itu menjawab apa yang dikatakan dalam Kekaritomene, engkau satu-satunya istimewa. Maria merespon segala keturunan sepanjang sejarah, saya yang paling berbahagia. Itu artinya engkau satu-satunya, begitu agungnya.
Jadi kalau tadi bersukacitalah, padanannya di mana? Kata pertama yang diucapkan oleh malaikat bersukacita direspon oleh Maria dalam kalimat pertamanya, Bapak Ibu. Dalam Magnificat, kalimat pertamanya apa? Ketika bersukacita lalu malaikat menyandikan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukacita. Jadi kalimat kata pertama yang diucapkan malaikat kemudian diikuti kalimat pertama yang diucapkan Maria, hatiku bersukacita. Kata ketiga yang diucapkan oleh malaikat, Tuhan sertamu. Mungkin Bapak Ibu itu hanya cuma mendengar biasa, karena di dalam misa kita sering mendengar kata. Lupa di atas menulis kata Yunaninya. Itu dalam bahasa Yunaninya itu harus ditulis, itu ada kosen di bawah, hokurios metasu. Artinya meta itu artinya dengan atau bersama. Oke, menyertai Indonesia, menyertai dalam bahasa Indonesia. Artinya apa, Bapak Ibu? Ada dua arti. Ada dua arti. Ini yang harus, saya itu sering waktu masih kecil, sering membaca ada pajangan-pajangan. Ya, Tuhan menyertai keluarga ini. Tuhan menyertai saya. Semoga Tuhan menyertai. Jadi kata itu menjadi biasa, padahal itu sangat dalam, Bapak Ibu. Sangat dalam. Ada dua arti. Arti yang pertama, bahwa ketika mengucapkan kata itu sesuai dengan itu sejarah dalam perjanjian lama. Ketika Tuhan mengatakan itu atau para nabi mengatakan itu, satu hal yang mereka terima, pendengarnya akan mengatakan begini, Tuhan akan beri bertugas yang sangat sulit. Itu artinya. Jadi ketika kemudian orang mendengar itu, ketika Tuhan mengatakan kepada Musa, kepada Gideon, kepada Yoel, itu kata-kata itu, sapaan itu ditemukan di dalam 3 nabi itu dan yang lainnya. Ketika ngomong tentang Tuhan, aku akan menyertai engkau, pikiran mereka langsung mengatakan Tuhan akan kasih petugas yang sangat sulit. Itu. Jadi perkara kita ketika kita mengatakan Tuhan sertamu, yakin bahwa kita sedang menjalankan satu tugas yang mulia. Entah sebagai bapak keluarga, entah sebagai monkortan, entah sebagai apapun, kita menyadari bahwa Tuhan sedang mempercayakan tugas yang sulit. Ya, maka kemudian setiap hari kita menerima Tuhan sertamu. Maka kemudian kalau dayung sepeda dari bawah, yakin bahwa ini sesuatu pekerjaan yang mulia. Ya, para frater tadi dorong sepeda itu, saya tidak tahu ada gerakan apa ini. Mudah-mudahan bukan gerakan demo. Ya. Mogok. Itu pulang dari kampus itu, mereka tidak naik di atas sambil lewat makan, lihat frater-frater rombongan dorong sepeda. Ini gerakan demo dari mana ini? Jadi itu gerakan Tuhan sertamu. Itu artinya Tuhan memberikan tugas yang sulit. Ya, adik-adik yang masih kuliah, yakin, ngomong setiap hari doa, Tuhan sertailah saya. Kenapa? Di saat yang sama, Tuhan itu tugas yang kalian belajar, yang kalian sekarang belajar, itu adalah tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kalian. Atau dalam profesi apapun, kalau kita selalu mengucapkan setiap hari Tuhan sertailah saya, itu artinya kita sedang kemudian menghayati bahwa ini tugas yang saya emban ini meskipun sulit, berat sebagai ibu rumah tangga dan seterusnya, itu bagian dari perutusan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi itu seperti Maria. Makanya pertanyaan Maria, tugas apa? Makanya pertanyaan, apa arti salib itu? Sebenarnya Maria mau bertanya, tugas apa yang mau saya terima ini? Lalu kemudian malaikat menggaris bawah. Ketika bertanya, itu malaikat itu mengatakan, engkau akan mengadu. Jadi ketika kemudian bertanya, apa arti salib itu? Artinya sebenarnya mau mengatakan, tugas apa yang mau Tuhan percayakan kepada saya? Malaikat langsung menjawab, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Itulah tugas dari Maria. Dan kemudian mari kita belajar dari Maria sebagai permenungan ini, dari 3 sapaan ini. Apa respon Maria? Ada 3 respon, 3 kali Maria merespon. Pertama, di dalam bacaan Injil, Maria itu bertanya di dalam hati. Ini karakter paling dasar dari Maria. Ketika mendengar sabda Tuhan, merenungkan, bertanya dalam hati. Itu Lukas itu menyajikan karakter itu dengan begitu kuat. Bertanya dalam hati, merenung di dalam bab 2, kemudian merenung. Maka hidup kita sebagai seorang Montfortan, ya, dimensi kontemplatif tidak boleh hilang. Ya, sensasi untuk kemudian terus melahirkan seperti Montfort, dimensi-dimensi kontemplasi itu harus terus kita tumbuhkan.
Karena kita belajar dari Maria. Karakter dasar dari Maria adalah merenung dalam hati. Karakter kedua, yaitu dia bertanya secara langsung kepada malaikat. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Dalam dunia, dalam karakter formasi, itu penting. Menyadari keterbatasan diri. Menyadari akan kekurangan. Lalu bertanya, Tuhan, saya mau apa? Itu karakter Maria. Kalau kemudian menerima keputusan yang sulit, harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau apa dengan ini? Itu karakter kedua dari Maria yang kita temukan. Jadi jangan menunggu di saat puncak ketika Maria mengatakan, ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Itu puncaknya. Tapi ada dua karakter yang sebelumnya. Karakter yang terakhir adalah ya Maria. Para saudara dan saudariku yang terkasih, untuk sampai kepada ya, kita butuh merenung dalam hati. Untuk sampai pada ya, kita perlu bertanya dalam doa-doa kita. Itu paling penting. Jangan kita hanya meniru Maria di ujungnya. Ya, itu tidak mudah. Ada proses yang Maria lalui. Maka mari dalam hidup, tumbuhkanlah sikap untuk merenung. Dimensi kontemplasi, salah satu dimensi penting dalam sebagai seorang konfortan. Berdoa dalam keheningan. Teruslah bertumbuh untuk bertanya. Bukan bertanya ke orang lain, tapi bertanya kepada Tuhan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Kemungkinan bahwa kita merasa tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jawabannya ketika kita bertanya. Kalau kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan memberi kepastian bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Maka mari para saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita menghayati perutusan kita, tugas kita masing-masing dengan mengikuti teladan dan karakter-karakter Maria. Semoga sukacita selalu tinggal dan hidup menetap di dalam hidup kita. Amin.